Ya, selamat malam, salam Just Talk. Gue tidak mau bahas match kemarin karena kemenangan yang sudah diperhitungkan ya. City menang lawan Burnley, lapis 2 MU menang lawan lapis 2 Brighton. Standar, kecuali kalau ada kejutan atau ada match yang bagus, baru kita bisa bahas. Tapi gue mau bahas transfer update. Ada beberapa transfer yang untuk gue cukup menarik, terutama yang baru-baru aja dalam 1-2 hari, yaitu Dembele ke MU. Ya, untuk gue cukup menarik. Dan kemarin gue juga kaget dengar Maitland-Niles diincar juga oleh MU, tapi ternyata itu hoax. Sayang sekali MU nggak dapatkan pemain luar biasa itu Maitland-Niles. Tapi kita bahas soal Dembele. Gini ya, Dembele itu sudah berkali-kali mengatakan gue tidak mau pergi dari Barcelona karena gue ingin menunjukkan bahwa gue bisa. Dan kalau lu tanya gue pribadi sebagai fans Barca, gue harap itu yang dilakukan, dia stay, nggak ke MU. Nah, MU sementara ingin loan. Nah, ibarat MU ini sebagai pembeli, oke? Barca penjual. Bahwa MU mengajukan loan sih, ya itu hak mereka juga. Cuman make sense nggak? Kalau seandainya dia pergi bener-bener di loan, itu Barca yang tolol. Karena lu buat apa beli pemain 120 juta terus lu loan? Dan bahwa dia punya masalah dengan cedera, iya, tapi kan bukan berarti berulang-ulang kali akan terjadi ke depannya. Seharusnya dia sudah belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, tahu penyebabnya kenapa dia cedera. That's why gue bilang Barca nggak harus buang dia. Buat apa loan dia terus beli Depay? Kan nggak make sense gitu loh. Karena Depay untuk gue pemain ya lumayan bagus, tapi bukan pemain hebat. Belum tentu dia bisa ngangkat juga. Kalau dia di posisi depan Barca ada Messi, Coutinho, Griezmann, Ansu Fati, Trincao, Dembele. Kalau Dembele nggak ada, Depay ngapain? Mending lu tetap stay di di Barca. Walaupun MU tetap berusaha untuk melakukan loan, karena gue nggak yakin juga, feeling gue MU ini nggak mau beli kucing dalam karung juga, makanya di loan dulu karena mereka ada duit. Kalau nggak bisa nawar Sancho 90 juta kan, padahal Dembele itu ditawar cuman value-nya 50-60 juta lah. Jadi MU pun berhati-hati. Tapi di sisi lain, gue berpikir ya, ini terutama MU, Liverpool, dan Arsenal, di mana pemiliknya orang Amerika, gue nggak yakin mereka mau beli banyak. Mereka hanya membuat fansnya itu aja, PHP. 3 klub ini terutama, karena kita tahu, kita udah sangat tahu lah, nggak usah kita denial atau apa, bahwa ketiga klub ini pemiliknya Amerika dan mereka pelitnya minta ampun, bukan mereka nggak ada duit, oke? Arsenal sampai sekarang nggak jelas Aouar mau pergi atau nggak. Semoga Torreira jadi ke Atletico Madrid dan Kolasinac jadi ke Leverkusen. At least ada duit lagi. Gak usah partai sama Aouar, salah satu lah. I mean, kalau lu udah tahu kan, lu deal aja duluan gitu loh. Dan kalau gue bilang sih, kemungkinan besar dua-dua nggak datang. Ya sama kayak MU. MU ngincar Alex Telles, bek kiri pelapisnya Luke Shaw. Kalau gue bilang butuh, karena Williams itu masih 2 level di bawah Luke Shaw. Dan Luke Shaw kita tahu rentan cedera. Jadi butuh. Karena dengan gaya mainnya Ole itu, wingback ini punya peran cukup penting. Oke? Harganya itu 20. Masih aja dicicil 10. Jadi kalau gue bilang emang nggak niat gitu loh. Apalagi nih mepet-mepet, masih inget nggak kasus De Gea kalau nggak salah, yang ke Real Madrid karena telat di detik terakhir bla bla atau jam terakhir telat, adminnya telat masuk, lewati deadline, batal. Jadi feeling gue Liverpool, MU, Arsenal itu begitu. Belaga keluarkan gosip, mau ini mau itu, mau ini bla bla bla, ujung-ujungnya nggak ada yang dapet.
Jadi gue juga nggak yakin bahwa Dembele mau pergi, Telles akan ke MU, Aouar Partey akan ke siapa namanya Arsenal. Lu lihat, MU beli satu Van de Beek, Liverpool beli satu Thiago, Tsimikas terlalu murah 7 juta itu gue nggak hitung lah. Arsenal beli satu Gabriel. Udah, that's it. Chelsea doang yang duitnya banyak. Ntar gue lagi cek lagi ya, apa ada yang gue mau bahas tadi. Jadi untuk gue sih Barca akan tolol sekali kalau seandainya di loan. Kalau dijual gue masih paham lah untuk ke harga segitu. Spurs masih ngincer pemain. Spurs Fulham sekarang ngincer Skriniar. Gue kadang bingung, Skriniar ini 2-3 tahun pemain inti di Inter dan bagus loh. Bola atas bagus, fisik bagus, bola bawah bagus. Tapi kenapa nggak dipakai Conte ya? Nggak ngerti juga. Jadi mau tapi nilainya cukup mahal, 50 juta. Spurs kan sudah beli Højbjerg, Bale sama Reguilon. Kalau seandainya Skriniar datang, terus mereka masih nggak menangkan satu piala pun, piala Ciki KW2 pun enggak, emang dikutuk kalau begitu. Thomas Lemar diincar sama Leipzig sama Munchen, ya nggak begitu penting juga. Kita lihat lagi, ya Leicester baru beli, Leicester City ini pinter juga ya, beli center back 19 tahun Fofana dan nggak murah juga. Gue tidak tahu apakah itu, gue nggak tahu dia bagus atau enggak ya, karena nih gue lihat ya, karena apa namanya 40 juta jadi rekor untuk Son Etienne, yang sebelumnya William Saliba yang dibeli oleh Arsenal 30 juta. Kan Kutsuma mau pindah kemungkinan besar, dan apa namanya Malang Sarr ada kemungkinan di loan sama Saint Etienne sendiri. Kalau seandainya karena mereka butuh center back, Fofana sama Saliba dijual, mereka mau loan Malang Sarr dari Chelsea. Kita nggak tahu apakah benar atau tidak. Terus ya Ruben Dias ke City dengan harga ya 40 jutaan. Yang bikin gue lucu itu adalah media tulis harga-harga yang sudah dikeluarkan Pep untuk center back ya. Satu, emang itu Pep semua yang nego? Kan enggak, ini kan masalah nego. Kalau gue bilang City dan MU tolol aja dalam negosiasi, selalu bayar pemain kemahalan. Kedua, kenapa City belanja banyak di belakang? Kalau lu lihat permainan City itu benar-benar sangat ofensif. Selalu 7-8 pemain 4-2-3-1, pemain 4-3-3, selalu 6-7-8 pemain di depan bola. Sehingga center back-nya terutama itu harus selalu bekerja keras. Karena lawannya kan counter. Jadi kalau bikin satu kesalahan itu bisa jebol. Dan kita lihat terakhir lah, nggak usah jauh-jauh, Eric Garcia itu ngebantu banget. Walker, Eric Garcia ngebantu banget untuk menahan Vardy dan strikernya Leicester lah. Mereka dapat 3 gol itu kan karena pelanggaran yang sama sekali nggak butuh 3 penalti. Cuman dari situ kelihatan bahwa memang center back-nya City ini beda dengan klub-klub lain. Ini harus benar-benar nyari sempurna, murni dengan gayanya yang sangat rentan untuk di counter. Jadi kalau mereka nggak punya, sebenarnya kayak contoh Stones lah. Stones kan di Everton nggak jelek. Di sini bikin 1-2 blunder lawan Spurs, bikin 2 blunder lewat di Champions League musim lalu. Aku masih inget banget itu. Musim lalu, 2 musim lalu. Musim lalu kalau nggak salah. Terus Pereiranya MU mau pindah ke Lazio. Ya, that's good for him, good for MU juga. Jadi kalau semoga dia bisa dapat kesempatan lagi lah.
Semoga Torreira juga pindah ke siapa namanya, ke ATM biar ada duit lagi. Munchen nggak dapat Serginho Dest, tapi sekarang yang diincar Tariq Lamptey, 19 tahun by Brighton. Ini pemain berbakat, punya karakter untuk menyerang dan punya speed, cuman masih sangat kasar ya, benar-benar harus diberi jam terbang, dipoles tuh. Karena si Max Aarons dari Norwich itu terlalu mahal, jadi mereka Sergio Dest akhirnya ke Barca, mereka incer Tariq Lamptey, good choice. Dan Aouar pun juga diincar oleh Juve. Kita lihat masih ada 5 hari lagi, bisa nggak Aouar ini benar-benar pergi ke Arsenal atau ke Juve. Ya sebenarnya udah itu aja, kita tunggu aja. Paqueta ke mana, dibeli Lyon dari Milan, harusnya Depay atau Aouar salah satu bisa dilepas ya, tapi kita lihat ya. Yaudah itu aja dulu, ntar kita next tunggu update berikutnya. Thank you for watching.